Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seperti biasa kajian di Ahad pagi ini adalah kajian tentang tafsir Al-Quran. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita, melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita membahas tentang surat Al-Falaq. Terakhir kita sampaikan tentang perbedaan antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Masih ingat saat itu kita sampaikan 2 poin. Apa yang pertama? Masih ingat? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah sama-sama surat untuk perlindungan. Ini persamaannya. Tetapi apa perbedaannya? Secara garis besar kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Secara garis besar bahwa di dalam surat Al-Falaq itu terdapat pujian kepada Allah sebanyak berapa kali? Pujian kepada Allah sebanyak 1 kali. Sedangkan di surat An-Nas berapa kali? 3 kali. Ini perbedaan pertama. Adapun pujian, adapun objek yang kita mintai perlindungan, kan suratnya jelas, qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Berlindung dari apa? Di dalam surat Al-Falaq, objek yang diminta kepada Allah untuk melindungi kita darinya ada berapa? Ada 4. Sedangkan di surat An-Nas ada berapa? Ada 1. Di surat An-Nas Allah dipuji 3 kali, memohon perlindungan dari 1 objek. Sedangkan di surat Al-Falaq
Allah dipuji 1 kali, tetapi objek yang dimintai perlindungan berapa? 4 kali. Inilah perbedaan di antara keduanya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Maka sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi dan juga Al-Bahrul Muhit, di sana kita akan jumpai minimal 2. Sebab yang pertama, karena yang namanya permintaan itu yang namanya pujian itu diselaraskan dengan apa? Permintaan. Semakin besar permintaan seseorang, maka pujian terhadap Allah semakin besar atau semakin banyak. Kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nas, kita memuji Allah sebanyak 3 kali. Objek yang kita mintai perlindungan darinya apa? Objeknya apa? Objeknya apa? Setan. Objeknya setan. Sedangkan di surat Al-Falaq objeknya apa? Ada 4, tapi keempatnya semuanya bersifat apa? Dunia. Efek yang ditimbulkan di dalam surat Al-Falaq itu sifatnya dunia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan atau dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan apa? Para wanita tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan pendengki apabila dengki. Ini efeknya dunia semua. Tetapi surat An-Nas kita dimintai perlindungan kepada Allah dari setan, ini imbasnya atau efeknya bersifat ukhrawi. Sehingga ketika kita bandingkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, orang yang beriman, yang akalnya masih lurus, masih benar akidahnya, maka dia akan mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih apa? Lebih penting dibandingkan urusan dunia. Inilah sebab pertama mengapa di surat An-Nas Allah dipuji 3 kali padahal objeknya 1, sedangkan di surat Al-Falaq Allah dipuji 1 kali padahal objeknya berapa? 4. Alasan yang kedua, bahwa di dalam surat An-Nas pujian kepada Allah disebutkan dengan 3 sifat. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat. Ya. Kenapa hal ini menunjukkan betapa berbahayanya setan itu? Kalau kita perhatikan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber kejahatan itu ya berasal dari siapa? Dari setan. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau tinggal di surga bersama istrinya, tergoda oleh bisikan setan.
yaitu iblis laknatullahi alaih. Demikian pula keturunannya. Ya, bahkan terjadinya pembunuhan pertama kali terhadap manusia itu juga karena apa? Karena bisikan, godaan dari setan. Dan oleh sebab itulah manusia pertama yang membunuh, dia akan memikul dosa seluruh orang yang mengikutinya membunuh. Miliaran orang berarti dosa yang dia tanggung juga sebanyak itu. Makanya Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh buruk pertama kali, kemudian contoh buruk itu diikuti oleh orang lain, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan menanggung dosa dari perbuatannya sendiri, juga dosa dari orang yang mengikuti perbuatannya. Disinilah bahayanya orang yang melakukan dosa pertama kali. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian pagi hari ini insyaallah kita akan mulai masuk di pembahasan secara terperinci sesuai tentu dengan kapasitas keilmuan yang kami miliki. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang pertama dari surat Al-Falaq, yaitu ayat yang berbunyi apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul artinya apa? Katakanlah. Ini perintah buat siapa? Perintah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah perintah ini berlaku untuk kita sebagai umatnya? Berlaku apa tidak? Berlaku. Kenapa? Kenapa berlaku? Kan bahasanya qul, katakanlah olehmu. Olehmu di sini ya Rasul. Tidak katakanlah oleh kalian. Nah. Ya, kalau katakanlah oleh kalian bukan qul tapi apa? Qulu. Nah. Berarti aneh nanti bacanya. Qulu. Ya, misalkan seperti itu. Berlaku untuk umatnya apa tidak? Berlaku. Kenapa bisa begitu? Karena tidak adanya dalil khusus yang menunjukkan kepada kita bahwa perintah ini dikhususkan untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang khusus untuk beliau, ya akan disampaikan oleh Allah, ini khusus untuk Rasul. Contohnya apa? Banyak, kemarin juga sudah, seingat saya sudah pernah kita contohkan, yaitu tentang apa? Istri-istri Rasul. Istri Rasul jumlahnya berapa? 9, semuanya 11. Ya, tetapi apa? Ini adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Silahkan dibuka surat Al-Ahzab ayat 50. Ya, itu dalil yang menunjukkan bahwa hanya Rasul saja sallallahu alaihi wasallam yang boleh memiliki istri lebih dari 4. Adapun untuk umatnya hanya maksimal berapa? 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau
saja. Adapun untuk Rasul ini adalah kekhususan. Demikian pula beberapa kewajiban yang lain. Salat malam buat kita hukumnya sunnah muakkadah, tetapi buat Rasul hukumnya wajib. Berarti statusnya apa? Sama seperti sholat 5 waktu. Betapa beratnya seandainya ya sholat malam diwajibkan untuk kita. Banyak dosa yang akan kita perbuat karena banyak yang akan meninggalkan. Berat. Ya. Jadi ini beberapa kewajiban yang khusus bagi Rasul, tidak untuk umatnya. Adapun surat Al-Falaq, surat An-Nas ya dan yang semisalnya ini tidak hanya khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Sebab yang kedua karena beliau juga mencontohkan, beliau menganjurkan kepada para sahabatnya agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq ini. Itu qul, katakanlah. A'udzu artinya apa? Aku berlindung. Dan ini sudah kita jelaskan saat membahas tentang isti'adzah. Saat kita membahas tentang apa? Isti'adzah. Saat kita membahas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah kita jelaskan. Masih ada yang ingat? Kita jelaskan dulu bahwa hakikat isti'adzah adalah melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu yang mampu menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita takuti tersebut. Bisa diulang, Pak? Ada yang bisa? Melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti kepada sesuatu yang mampu menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita takuti tersebut. Melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti maksudnya apa? Setan. Ya, maksudnya apa? Setan. Melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti yaitu setan kepada sesuatu yang mampu menyelamatkan kita dari ketakutan itu. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat isti'adzah. Lari dari setan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi rabbil falaq. Bi rabbi. Rabb. Kita sudah membahas ini beberapa kali. Yang pertama saat surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sudah kita bahas. Yang kedua saat membahas surat An-Nas juga sudah kita bahas. Masih ingat makna Rabb? Ada yang masih ingat nggak, Pak? Makna Rabb. Rabb memiliki berapa makna? Memiliki 3 makna sekaligus. 1, Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Pencipta. Yang kedua, Al-Malik. Apa Al-Malik? Yang menguasai, yang merajai, yang memiliki. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir. Apa Al-Mudabbir? Pemelihara. Ini makna Rabb. Jadi setiap kita membaca ayat yang berbunyi di situ ada kalimat Rabb, berarti otomatis langsung di dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita bahwa makna Rabb itu ya 3, pencipta, pemilik, dan pengatur.
ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Rabb, berarti dengan pencipta, dengan pemilik, dan dengan pengatur falak. Maksudnya seperti itu. Saat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu juga sama. Ya, pujian itu milik Allah siapa? Pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itu akan membantu kita bisa lebih memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian birabbi al-falaq. Falak apa artinya? Apa artinya falak? Ada yang tahu? Apa? Al-falaq. Ilmu falak. Ya, beda. Kalau ilmu falak pakainya kaf. Kalau ini falak pakainya qaf. Beda. Makanya beda penyebutan huruf, beda makna, hati-hati. Ya. Dan banyak di dalam Al-Quran tuh kalau nggak hati-hati cara penyebutannya, makhrajnya kurang pas, ya. Jadi nanti beda makna, hati-hati. Terutama surat Al-Fatihah. Apa arti falak? Para ulama menyebutkan banyak makna dari kata al-falak ini, tapi saya hanya menyebutkan 3 saja. Ya, saya hanya menyebutkan 3 saja. Apakah hanya 3 ini? Tidak, ya. Banyak, tapi saya melihat bahwa 3 ini yang ya lebih memper lah barangkali bahasanya, ya. Yang pertama, falak maknanya adalah makhluk. Jadi kalau diartikan qul a'udzu birabbil falaq, berarti artinya apa? Katakanlah aku berlindung kepada pencipta, pemilik, dan pengatur makhluk. Cocok nggak? Cocok. Masa nggak cocok, ya? Falak artinya makhluk. Siapa yang menafsirkan seperti ini? Diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau adalah pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menafsirkan falak dengan makhluk adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga beberapa ulama yang lainnya. Ini makna falak yang pertama, yaitu apa? Makhluk. Makna falak yang kedua adalah penjara di neraka. Makna falak yang kedua, penjara di neraka. Diriwayatkan antara lain dari Ibnu Abbas dan bahkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Hanya saja hadisnya dhaif atau lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai hadis mungkar, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Konon disebutkan dalam beberapa buku tafsir, ya. Konon disebutkan dalam beberapa buku tafsir, artinya ada di beberapa buku tafsir. Tetapi yaitu tadi, ya, karena hadisnya dhaif atau bahkan mungkar. Penjara ini tempatnya di dasar neraka.
Dan penjara ini selalu tertutup rapat. Seandainya pintu penjara ini terbuka, maka akan keluar api yang sangat besar yang akan mengakibatkan neraka berteriak. Masya Allah. Sampai apa? Neraka sendiri apa? Berteriak karena apa? Kepanasan. Ya. Karena kepanasan terkena api yang berasal dari penjara yang di dasar neraka itu. Ya, berarti luar biasa. Nah, ini makna yang kedua dari apa? Al-falaq, yaitu apa? Penjara di neraka. Dan makna falak yang ketiga adalah subuh. Waktu subuh. Makna falak yang ketiga adalah waktu subuh. Makna ini berdasarkan sanad yang sahih dari Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, dan juga diriwayatkan oleh para ahli tafsir lainnya. Inilah makna al-falaq. Ya, saya ambilkan 3 saja sudah cukup. Jadi makna falaq kalau kita urutkan, 1, falaq artinya adalah waktu subuh. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, falak artinya apa? Makhluk. Ini hadisnya hasan. Dan yang ketiga, falak artinya apa? Penjara di neraka. Yang ketiga ini hadisnya dhaif. Terus penafsiran mana yang paling kuat? Maka sudah bisa kita simpulkan berdasarkan hadis status sanadnya ya. Yang paling kuat adalah yang waktu apa? Waktu subuh, sebagaimana dijelaskan oleh bapaknya ahli tafsir. Siapa? Bapaknya ahli tafsir siapa? Oh, ada Bapak Pramuka ya. Ada Bapak apa lagi? Ya. Apa? Ada bapaknya ahli tafsir. Siapa? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau ahli tafsir. Bapaknya ahli tafsir. Kenapa? Karena hampir semua pakar tafsir yang menulis tafsir pasti mengambil rujukan dari beliau, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa al-falaq artinya waktu subuh. Berarti kalau kita artikan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada pencipta, pemilik dan pengatur waktu subuh. Pertanyaannya, apakah Allah hanya Rabb waktu subuh saja? Apakah Allah bukan Rabb waktu duha? Apakah Allah bukan Rabb waktu asar, waktu maghrib dan yang lainnya? Apakah Allah bukan Rabb yang lainnya? Gimana jawabannya? Bisa? Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dengan Rabb waktu subuh saja? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira?
Waktu subuh, waktu yang sangat berat untuk ibadah. Benar apa tidak? Benar ya? Benar. Tapi apakah itu jawabannya? Nah, pertanyaan kedua. Kalau berdasarkan hadis, waktu sholat yang berat untuk orang munafik kapan? Subuh dan Isya. Nah, berarti harusnya Isya juga disebutkan. Karena itu juga berat, bukan hanya subuh ya. Itu juga berat. Ya, tapi itu betul ya. Makanya kita katakan betul sudah ya, tapi masih kurang. Bagus. Ada yang lainnya? Kenapa Allah mengkhususkan waktu subuh? Rob waktu subuh, tidak yang lainnya. Ada yang tahu? Di dalam kitab tafsir ada satu kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur ya, diberi judul At-Tahriru wat-Tanwir ya, At-Tahriru wat-Tanwir. Di situ disebutkan, beliau menjelaskan panjang lebar ya, cukup panjang pembahasan beliau mengenai hal ini. Karena itu maka tidak mungkin kita jelaskan di pagi hari ini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini dulu. Ada ingin bertanya, menambahkan, dipersilahkan. Baik, kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.